Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku. Mari kita belajar walaupun kita online. Kalian bisa belajar di sini, yaitu materi yang akan saya sampaikan itu adalah materi komponen dasar aktif. Kenapa kok dibilang aktif? Karena dia itu mampu memberikan energi saat kita berikan energi yang lain. Komponen apakah itu? Yaitu dioda. Dioda. Ya, namanya saja di, berarti kakinya ada dua. Kakinya dua, dioda. Ini kakinya dua, dioda. Fungsi dioda itu apa? Fungsi dioda itu adalah menyearahkan. Jadi dia memiliki simbol segitiga sama stop. Nah, ini simbolnya dioda. Ini adalah kaki anoda, ini kaki katoda. Kalau misalkan saya simbolkan diodanya adalah seperti ini. Yang warna hitam full itu adalah yang simbol segitiga, yang ada garisnya itu adalah kaki katoda. Dimana kalau misalkan ini saya pasang ke sebuah lampu, ini ada baterai, ya. Ini saya pasang dengan sebuah lampu, ya. Kalau misalkan diodanya arahnya ke sini, maka arus itu bisa diloloskan lurus seperti anak panah. Set. Otomatis lampu itu menyala. Ini berarti fungsi dioda adalah sebagai meluruskan apa? Menyearahkan atau rectifier atau menyearahkan. Itu adalah fungsi dari dioda. Seperti ini. Kalau ini saya balik, di stop nanti otomatis lampu ini akan padam. Nah, fungsi dioda tadi menyearahkan. Karena menyearahkan ini disebut lurus, berarti maju itu basisnya adalah forward bias. Kalau saya balik, maka dia akan mati, disebut sebagai reverse bias. Ya. Nah, yang perlu diketahui sekarang adalah dioda. Fungsinya adalah menyearahkan. Bentuk aslinya apa ini? Ini kalau kita lihat ada tulisannya. Ya, saya perjelas. Nah, 1N 5408. Ya, 1N 5408. Apa artinya itu? 1N itu artinya adalah dioda. Kalau 2N itu transistor. 5408 berarti dia itu kode tertentu untuk tegangan tertentu. Contoh lainnya lagi adalah ini yang kecil. Kita lihat angkanya. Ya, nggak kelihatan, ini harus benar-benar ini 1N ya, 1N nggak kelihatan ya, 1N 4002. Nah, 1N ini 4002. Apa fungsinya? Fungsinya adalah berarti dia itu bekerja di maksimal 2 ampere. Untuk arus besar dia tidak akan mampu, ukurannya juga lebih kecil. Jadi dioda simbolnya adalah seperti ini. Fungsi utamanya adalah menyearahkan. Apa ada satuan khusus seperti resistor, kapasitor, ohm, farad atau induktor? Tidak ada. Jadi dioda berapa? Tidak ada. Dia itu khusus untuk tegangan. Jadi diberi tegangan dia menghasilkan tenaga yang lain. Jadi LED dikasih tegangan bisa menyalakan lampu. Resistor kasih tegangan belum tentu bisa. Makanya disebut sebagai komponen aktif. Ya, contoh dari dioda adalah LED. LED singkatan dari light emitting dioda. Artinya adalah dioda pemancar cahaya. Ya. Jadi LED itu singkatan dari light emitting dioda. Dioda pemancar cahaya. Ini LED. Ini ada juga yaitu LED RGB, yaitu LED yang ada warnanya 3, red, green, blue. Jadi LED ini warnanya 3. Yang perlu kita ketahui, selain LED itu kebalikan LED itu ada yang disebut sebagai fotodioda. Ada lagi yaitu infrared LED. Apa bedanya? Kalau LED itu simbolnya adalah seperti ini. Kalau fotodioda simbolnya adalah seperti ini, masuk. Kalau infrared sama persis seperti LED, Nah,
Jadi dia itu memancarkan cahaya. Kalau infrared tidak kelihatan cahayanya, hanya bisa dilihat lewat HP. Contoh ada di remote, fotodioda contoh ada di penerima TV-nya. Jadi kalau infrared ini mancar, fotodiodanya menerima. LED ini fungsinya adalah memancarkan cahaya, light emitting dioda. Simbol panahnya ke luar, kalau fotodioda ke dalam. Ya. Ini contoh dari dioda yaitu LED. Yang perlu kita ketahui tentang LED adalah kita perhatikan. Nah, di sini kita tidak tahu positif negatif. Kalau biasanya adalah yang panjang adalah positif, yang pendek adalah negatif. Berarti yang panjang yang atas, yang pendek yang bawah. Tapi kalau misalnya sama-sama saya potong, ya, maka kita nggak akan tahu. Tahunya adalah dari mana? LED itu dari dalamnya sini. Ya, ini ada bagian yang besar, ada bagian yang kecil. Bagian yang kecil ini adalah positif, kakinya mesti lebih panjang. Bagian yang besar itu adalah negatif. Kalau saya gambarkan simbol, ya, jadi simbolnya adalah seperti ini. Nah, ini LED-nya. Yang kecil itu adalah yang positif atau biasanya seperti anoda. Yang besar kaki negatif atau biasa disebut sebagai katoda. Kalau positif kena baterai positif dan negatif kena negatif, maka LED ini akan menyala. Otomatis cara mengeceknya apakah LED ini putus atau tidak, apakah ini fotodioda atau tidak, kita bisa mengecek pakai avometer. Kenapa kok avometer? Karena avometer itu memiliki tegangan dalam yang bernilai 1 atau 2 buah baterai atau 3 volt. Otomatis selektor ini kali 1. Kalau ini dikali 1, maka kabel probe ini menghasilkan yang hitam menghasilkan tegangan positifnya AVO, yang merah menghasilkan tegangan negatifnya AVO. Anggap saja saya tidak punya baterai untuk menyalakan LED. Sekarang kita akan mengecek apakah LED ini baik atau tidak. Seperti saya bilang, ada bagian yang besar, ada yang kecil. Yang besar apa? Negatif. Berarti negatif merah apa hitam? Merah. Berarti saya hubungkan yang merah negatif, yang pendek positif. Nah, tidak ada pengaruh apa-apa atau tidak nyala, berarti LED ini kondisinya adalah rusak. Sekarang kita coba lagi. Nah, LED RGB. Ya, RGB ini kalau saya lihat yang besar itu mesti negatif. Berarti probe warna merah saya pegang sendiri di bawah. Yang lainnya kita coba di atasnya. Biru nyala, yang tengah hijau nyala, yang sini otomatis merah. Berarti biru, hijau, merah. Berarti ini adalah tegangan negatif karena kena merah. Berarti ini negatif. Ukurannya yang besar adalah yang ini. Yang lainnya adalah positif. Ini yang saya pegang hitam adalah positif. Itu cara untuk mengecek avometer. Untuk mengecek LED. Bagaimana kalau ngecek dioda? Ngecek dioda juga sama seperti ini. Yang ada garis itu adalah kaki katoda. Kaki katoda kena apa? Negatif. Negatif warna merah. Berarti warna merah. Yang positif kena warna hitam atau kaki anoda. Kalau jarumnya bergerak maka dioda ini baik. Kalau jarumnya tidak bergerak dioda ini jelek. Ingat jangan sampai terbalik. Yang merah ini negatif kena katoda. Yang hitam itu adalah positif kena anoda. Kita lihat, nah, dia gerak karena dia menghantarkan tegangan positifnya baterainya AVO jalan menuju ke negatifnya AVO. Kalau ini saya balik, ya tidak akan pernah gerak. Positif kena katoda di stop sama garisnya tadi, ya tidak akan gerak sampai jelek, tidak akan gerak dia. Nah, itu cara pengecekan dari dioda. Cara lain pengecekannya yaitu bisa juga dengan menggunakan seperti yang saya bilang tadi, menggunakan ESR meter. Pada ESR meter itu akan diketahui apakah dioda ini diodanya benar anoda. Kita pakai 2 kaki saja, 2 kaki. Ini tidak akan menyalakan LED-nya, tapi minimal kita akan tahu apakah ini dioda atau bukan. Kita nyalakan, kita hanya 2 kaki ya. Testing. Tadi nyala sebenarnya sebentar. Nah, itu nyala. Nah, itu diodanya. Kaki nomor 2 itu adalah anoda, yang nomor 1 itu adalah katoda. Ya, itu untuk ngecek dari dioda. Saya ganti lagi, kita coba cek dioda yang warna
hitam. Ini kita cek sekali lagi. Ya, kakinya agak susah. Ya, seperti ini ya. Berarti ini katoda kena kaki nomor 1, anoda kena kaki nomor 3. Dioda ini baik atau tidak? Nah, nomor 3 anoda, nomor 1 katoda. Ada tulisannya UF. Apa UF itu? UF itu adalah tegangan keni atau tegangannya dioda. Kalau dioda yang saya pasang ke suatu tegangan, dia akan mengurangi. Tegangannya berapa? 605 mV. 605 mV atau 0,605. Nah, itu yang disebut sebagai tegangan keni. Jadi tegangan keni, kalau dioda ini terbuat dari silikon, maka tegangan keninya itu adalah 0,6 sampai 0,7 volt. Kalau tegangannya terbuat dari germanium, maka V keninya adalah 0,3 sampai 0,4. Itu jadi dioda seperti itu fungsi utamanya. Yang perlu saya jelaskan lagi itu adalah mode kerja dioda itu ada 2, yaitu mode forward bias atau bias maju dan mode reverse bias atau bias mundur. Apa itu artinya? Bias maju seperti saya bilang tadi, kalau saya punya lampu, saya pasang dioda, ya, saya pasang dioda. Yang ini diodanya adalah maju, diodanya lurus, saya pasang baterai. Ya. Nah, yang ini juga sama, saya pasang baterai. Terus berikutnya diodanya ini terbalik. Nah, jadi yang forward maju, anoda itu kena positif baterai, katoda kalau dihubungkan kena negatif baterai, maka lampu ini akan menyala. Ini disebut sebagai forward bias. Kalau reverse bias positif kena katoda, sedangkan negatif kalau dihubungkan kena anoda. Ini sampai sini arus di stop, tidak bisa lewat sini, maka lampu akan mati. Yang ini arus lurus. Itu perbedaan forward bias dan reverse bias. Dioda biasa umumnya adalah pakai forward bias untuk jalan. Dioda yang simbolnya seperti ini dioda bias. Tapi reverse bias itu nggak digunakan. Buat apa dipakai? Ada di TV kita pakai, yaitu dioda yang disebut sebagai dioda Zener. Dioda Zener, dia akan memiliki reverse bias. Buat apa ini dioda Zenernya? Membangkitkan tegangan dan membatasi tegangan. Jadi kalau misalkan saya punya tegangan misalkan 5 volt, saya pasang dengan dioda seperti ini, terbalik ya, reverse bias. Nah, seperti ini. Ternyata ini ada tulisannya diodanya ZPD 3,3 volt. Maka kalau ini kita ukur pakai voltmeter, dioda ini harusnya keluarnya kan paralel ya, harusnya 5 volt ya, tidak. Maka ini akan regulator, hasilnya voltmeter itu adalah sesuai dengan tulisan yang ada di dioda Zener, yaitu 3,3 volt. Ya, jadi itu fungsi dari dioda. Jangan lupa. Terima kasih. Mungkin sementara ini dulu materi tentang dioda. Silakan dipelajari baik-baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.